Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai urgensi skenario belajar menulis fiksi dan non-fiksi. Menulis merupakan salah satu keterampilan yang sudah diajarkan sejak pertama masuk sekolah, seperti menulis huruf, kemudian frasa, kata, dan kalimat sederhana. Dengan kata lain, menulis merupakan titik awal dari penentuan pembelajaran untuk menentukan pada proses pembelajaran selanjutnya. Nah, keterampilan menulis diajarkan dalam pendidikan melalui proses pembelajaran bahasa Indonesia. Proses pembelajaran tersebut diajarkan secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan psikologi anak. Menurut Badarudin tahun 2016, mengungkapkan bahwa kemampuan menulis tidak akan terbentuk secara langsung alamiah. Akan tetapi perlu adanya proses belajar mengajar. Karena proses menulis tidak akan terlepas dari proses belajar di sekolah dasar. Nah, selain menurut Badarudin, juga terdapat menurut ahli yaitu Mahmud H. tahun 2018. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang sangat kompleks. Siswa tidak hanya menuangkan ide, tetapi siswa juga dituntut untuk mengungkapkan gagasan, konsep, perasaan, dan kemauan. Nah, oleh karena itu, dalam keterampilan menulis dituntut untuk memiliki gagasan, konsep, perasaan, dan kemampuan agar mampu menuangkan ide dengan melalui tulisan. Nah, selanjutnya menulis ini terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sifatnya, yaitu ada fiksi dan juga non-fiksi. Untuk yang jenis tulisan fiksi ini adalah tulisan yang berasal dari khayalan atau imajinasi. Dalam jenis menulis ini, penulis bebas berimajinasi. Nama tokoh, peristiwa, dan tempat kejadian merupakan hal imajinasi dari penulis itu sendiri. Nah, walaupun demikian, tetap ada kemungkinan terjadi persamaan antara imajinasi penulis dengan kenyataan yang pernah terjadi di suatu tempat. Termasuk jenis menulis fiksi ini yaitu diantaranya ada cerita pendek atau cerpen, kemudian cerita bersambung atau cerbung, novelet, novela, novel, dan juga puisi. Kemudian jenis tulisan berdasarkan sifat yang kedua yaitu ada non-fiksi. Tulisan non-fiksi ini adalah tulisan yang berdasarkan informasi, data, dan fakta yang benar-benar terjadi. Data dan fakta itu dipaparkan dengan benar tanpa rekayasa atau ditambahi imajinasi penulis. Yang termasuk ke dalam jenis tulisan non-fiksi ini diantaranya ada berita, kemudian artikel, opini, tajuk, rencana, resensi, reportase, biografi, autobiografi, dan karya tulis ilmiah. Penulis harus dapat mempertanggungjawabkan hal yang dipaparkannya dalam tulisan jenis non-fiksi ini. Materi selanjutnya yaitu urgensi skenario pembelajaran menulis fiksi. Menulis fiksi merupakan salah satu keterampilan menulis kreatif yang harus dikuasai oleh siswa bahkan sejak di sekolah dasar. Pada jenjang pendidikan dasar, pembelajaran menulis ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu menulis puisi, menulis cerpen, dan menulis drama. Agar siswa terampil mengkomunikasikan idenya dalam sebuah karya fiksi, mereka perlu dimotivasi untuk melatih kegiatan menulisnya secara teratur. Nah, pembelajaran fiksi di sekolah dasar ini bertujuan untuk mengasah kepekaan siswa dalam mengekspresikan emosi dan perasaannya dalam sebuah tulisan. Mereka juga dibimbing untuk menghasilkan tulisan-tulisan yang merupakan hasil dari kegiatan menghayal atau imajinasi mereka. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya upaya yang efektif dari seorang guru, salah satunya yaitu melalui model pembelajaran yang tepat. Nah, penyajian model-model pembelajaran menulis fiksi yang tepat oleh guru dalam suatu kegiatan pembelajaran menulis fiksi akan memberikan pengaruh besar bagi siswa dalam usaha menciptakan keleluasaan dan kebebasan mereka dalam menghasilkan sebuah tulisan fiksi. Nah, di samping itu juga kita sebagai seorang pendidik atau sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran, seorang guru itu sepatutnya bisa memiliki metode, model, atau cara-cara menulis fiksi yang menarik dan mudah bagi siswa. Itulah penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.